Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Gufran dengan NIM B11-19288. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dan langkah atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi Great Depression Amerika Serikat dan krisis moneter 1997 di Indonesia. Langsung saja masuk di materi pertama. Great Depression bermula saat Amerika Serikat berkembang pesat sepanjang tahun 1920-an dan total kekayaan negara tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1920 dan 1929. Kemudian, pasar saham yang berpusat di New York Stock Exchange di Wall Street, New York City mulai ramai didatangi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mengalihkan tabungan mereka ke dalam saham. Akibatnya, pasar saham mengalami ekspansi yang cepat dan puncaknya terjadi pada Agustus 1929. Ekonomi Amerika mulai memasuki resesi pada musim panas 1929. Kala itu, jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya, angka produksi juga menurun dan pengangguran pun bertambah. Kondisi ini juga berdampak pada upah yang tergolong rendah, utang konsumen yang membengkak, dan bank memiliki kelebihan pinjaman besar yang tidak dapat dilikuidasi. Kendati begitu, harga saham terus meningkat, dan pada musim gugur tahun tersebut sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah Amerika mengalami resesi ringan pada tanggal 24 Oktober 1929, para investor mulai gelisah dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Akhirnya, banyak investor yang mulai menjual saham yang kala itu harganya sudah sangat tinggi secara massal, yang memicu kehancuran pasar saham. Sebuah rekor 12,9 juta saham diperdagangkan pada hari itu, yang dikenal sebagai Black Thursday. 5 hari kemudian, pada 29 Oktober, gelombang kepanikan melanda Wall Street yang lagi-lagi membuat investor menjual saham secara massal. Akibatnya, jutaan saham berakhir tidak berharga, dan para investor yang membeli saham dengan margin atau uang pinjaman dimusnahkan sepenuhnya. Momen ini pun dikenal sebagai Black Thursday. Hal ini membuat para konsumen sangat berhemat dan mengerem pengeluarannya secara masif. Akibatnya, banyak pabrik yang terpaksa menurunkan produksi dan mulai memecat para pegawai. Banyak orang Amerika yang tidak mampu membayar utang sehingga jumlah penyitaan terus mengalami peningkatan. Ditambah kepatuhan global terhadap standar emas semakin menyebarkan kesengsaraan ekonomi dari Amerika Serikat ke seluruh dunia. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Pada tahun 1932, Franklin D. Roosevelt memenangkan pemilihan presiden dan menggantikan presiden sebelumnya, Herbert Hoover. Pada hari peresmian presiden baru, yaitu 4 Maret 1933, bank yang tersisa di setiap negara bagian Amerika Serikat diperintahkan untuk tutup. Waktu itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua pegawai pemerintah. Tetapi Roosevelt memproyeksikan energi dan optimisme yang tenang. Selama 100 hari pertama Roosevelt menjabat, ia mengeluarkan undang-undang yang dirancang untuk menstabilkan produksi industri dan pertanian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang pemulihan. Ia juga mereformasi sistem keuangan dengan menciptakan Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC untuk melindungi rekening deposan, dan Securities and Exchange Commission atau SEC untuk mengatur pasar saham dan mencegah penyalahgunaan untuk menyebabkan krisis saham 1929. Perlahan tapi pasti, ekonomi Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Produk domestik bruto tumbuh pada tingkat rata-rata 9% per tahun
dan angka pengangguran terus menurun. Lanjut ke materi yang kedua, yakni krisis moneter 1997 di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tentu memiliki penyebab yang membuat negara ini mengalami peristiwa yang membuat negara menjadi kesusahan dalam hal ekonomi. Berikut adalah penyebab dari krisis moneter 1998. Yang pertama, nilai rupiah menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Terjadi krisis moneter ini sudah terlihat sejak awal tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus 1997. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya nilai tukar mata uang Indonesia, yaitu rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa negara tidak cukup kuat untuk menahan gempuran terhadap mata uang rupiah yang menurun. Mata uang rupiah milik Indonesia mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi Rp3.513 per dolar Amerika Serikat pada akhir Januari 1998, namun turun kembali ke kisaran Rp8.000 pada awal Mei 1992. Yang kedua, akumulasi yang besar dari utang swasta luar negeri. Masalah kedua yang bersumber dari krisis moneter tahun 1998 adalah besarnya utang luar negeri sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan utang swasta. Kabar buruknya, 2/3 dari utang ini bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada tahun 1998. Tidak berhenti sampai di situ, cadangan devisa pada waktu itu adalah 14,44 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan juga bunganya. Hal ini kemudian memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah. Yang ketiga, pemerintah yang kurang mampu menangani krisis. Masalah tata kelola seperti kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Hal ini juga menyangkut ketidakpastian politik seputar pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto saat itu. Yang keempat, solusi IMF yang gagal. Berbagai pihak telah banyak melontarkan kritik terhadap IMF terkait dengan krisis moneter Asia. Yang paling umum diantaranya adalah, yang pertama, meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi masing-masing negara tidak persis sama. Yang kedua, program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor. Redelat dan Shakes menjelaskan bahwa bantuan IMF kepada 3 negara Asia, Thailand, Korea, dan Indonesia tidak berhasil. Setelah melihat program penyelamatan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara. Padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996-1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutupi oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Tahun 1998 merupakan salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis di bidang moneter dan ekonomi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam situasi sulit tersebut, Budiono yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas melihat titik cerah untuk keluar dari krisis. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis moneter.
Saat itu, Habibie dihadapkan pada posisi yang sulit karena Indonesia sedang diterpa krisis moneter akibat ekonomi yang terus terpuruk pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Indikator terpuruknya ekonomi Indonesia ditandai dengan melemahnya rupiah terhadap USD pada Januari 1998. Nilai rupiah sempat anjlok hingga 14.000 rupiah per 1 dolar USD. Dan paling parah pernah terjadi pada Juni 1998 hingga menyentuh angka 16.000 rupiah per 1 dolar. Kondisi semakin rumit karena kerusuhan meletus dan penjarahan terjadi di mana-mana pada Mei 1998, membuat para pengusaha dilanda kebangkrutan dan enggan memulai bisnisnya kembali. Bahkan beberapa perusahaan dan perbankan besar juga harus gulung tikar karena tidak bisa menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang sangat sulit saat itu. Lebih parah lagi, pasokan bahan pokok pun terjadi kelangkaan sehingga membuat harga komoditas saat itu melambung tinggi. Masyarakat kesulitan membeli sembako hingga terjadi kelaparan yang masif di negeri ini. Menanggapi seluruh masalah tersebut, Habibie yang baru saja dilantik menjadi presiden langsung membuat manuver dengan membuat 3 kebijakan. Yang pertama, anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran. Yang ketiga, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara penuh. Kebijakan yang dibuat Habibie tersebut dijalankan dengan baik oleh menteri-menterinya di Kabinet Reformasi Pembangunan. Alhasil, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dalam kurun waktu 17 bulan selama ia menjabat sebagai presiden. Hal tersebut dapat dilihat dari membaiknya makroekonomi Indonesia serta nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang semula di angka 16.000 menguat menjadi 6.000 rupiah. Inflasi yang semula double digit pun bisa dibalikkan keadaannya di masa pemerintahan yang relatif singkat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.